Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 1 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Hosea pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang sungguh nyata kami alami berkat penyertaan, bahkan keselamatan yang menjadi semangat untuk kami menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdekat dengan Tuhan. Kami mau terus belajar firman Tuhan, karena firman itu yang menuntun hidup kami. Mampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan, serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Hosea pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Menentang iman dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan.
Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berduka cita. Berduka ketika cinta kasih menghilang dari antara kehidupan umat yang dikasihinya. Itulah yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, yakni Israel. Mereka adalah umat yang sangat dikasihi, sangat disayang oleh Tuhan, tetapi justru tega mengingkari perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Orang-orang yang sejatinya bisa diandalkan untuk merawat perjanjian kasih karunia justru malah berkhianat, yaitu para imam, demikian juga para nabi. Mereka tidak menjalankan tugas sesuai dengan panggilannya sebagai imam dan juga nabi. Mereka seharusnya mewartakan kasih Tuhan dengan segala kebenaran, kesetiaan, dan keadilan Tuhan. Kenyataannya mereka malah lebih mengutamakan materi, dan ironisnya mereka malah melopori untuk menolak pengenalan akan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Dengan terang-terangan para imam dan juga para nabi, mereka malah berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Dan ini menjadi kekejian di hadapan Tuhan, berduka cita atas setiap perbuatan, bahkan para pemimpin-pemimpin Israel. Dalam keadaan seperti itu, cinta kasih berubah menjadi kemurkaan. Ini tampak melalui kisah penghukuman Tuhan Allah terhadap umatnya yang telah meninggalkannya. Hati Tuhan Allah kian sakit ketika umatnya lari kepada para penenung dan para berhala yang ada di Kanaan. Ayat 12 dan 13. Mereka mempersembahkan korban di puncak-puncak gunung dan di atas bukit-bukit. Bahkan mereka melaksanakan dengan gembira. Bayangkan, apakah itu membuat Tuhan senang? Sebaliknya membuat duka cita hati Tuhan yang dilakukan umatnya. Dan ini menjadi tanda bahwa umat yang disayang oleh Tuhan itu lebih mencintai kehinaan daripada mencintai Tuhan itu sendiri. Mereka seolah tidak tahu jika meninggalkan Tuhan Allah berarti berjalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan adalah sumber kehidupan, bersama dengan Dia kita mendapatkan kehidupan. Sebaliknya berjalan tidak bersama dengan Tuhan, yang dituju adalah kebinasaan. Bangsa Israel tidak sadar akan semuanya itu, tidak sadar akan tindakan yang menyakitkan hati Tuhan, dan malapetaka sedang mendekat atas mereka semua. Tuhan Allah Israel sesungguhnya dapat mencabut kemuliaan mereka sebagai umat yang dipilih dan disayanginya, dan membuat mereka terhina dengan menjadikan mereka sebagai bangsa tawanan. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan itu sebagai pendisiplinan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ada sisa-sisa Israel yang tidak binasa, yang boleh kembali kepada Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita belajar kasih setia Tuhan yang tidak pernah luntur di tengah ketidaksetiaan umatnya. Tuhan tetap mengasihi umatnya supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Melalui nabi-nabi termasuk Nabi Hosea mengingatkan mereka akan kebejatan mereka yang telah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bagaimana supaya kasih itu tidak menghilang dalam kehidupan bersama atau memulihkan kembali kasih yang telah hilang? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Allah adalah pribadi yang penuh kasih, yang mencintai keadilan. Dia mencintai kebenaran sehingga akan mendatangkan keyakinan dan keteguhan di dalam hati kita. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan kembali cinta kasih atau memulihkan cinta kasih yang telah hilang, kenalilah Tuhan, pribadi yang penuh kasih, cinta, adil, dan benar. Dan yang kedua,
yang harus kita lakukan adalah kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Bukan saja mengenal bahwa Dia pribadi yang penuh kuasa dan penuh kasih, tetapi kita juga tinggal bersama dengan pribadi yang penuh kuasa, penuh dengan cinta kasih, keadilan dan kebenaran. Tinggal bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kasih Tuhan akan terjaga dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita senantiasa terus belajar mengenal Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, dengan berdiskusi dalam kelompok-kelompok, baik sekolah minggu maupun juga kelompok pembinaan warga, kita belajar firman Tuhan. Itulah penambahan di dalam diri kita akan pengenalan akan Tuhan. Demikian juga selain kita mengenal Dia, kita mau hidup bersama dengan Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan percayalah, ketika Tuhan disenangkan dalam hidup kita, kita membalas kasih-Nya dengan mengasihi Dia, maka kita akan mengalami penyertaan dan berkat yang luar biasa. Jangan membuat Tuhan sakit hati. Apa yang membuat Tuhan sakit hati? Yakni ketika umat-Nya tidak berpegang pada perjanjian, ketika umat-Nya telah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dan tidak mempedulikan firman Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menjadi sakit hati atas setiap perbuatan kita. Mari kita membuat Tuhan senang karena kita menjadi umat-Nya yang taat, menjadi umat-Nya yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, menerapkan setiap firman yang kita pelajari dalam hidup kita, karena hanya dengan itulah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk senantiasa menjaga hubungan cinta kasih kami dengan Tuhan, dengan terus mempelajari firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang terus ditambah-tambahkan. Kedekatan dengan Tuhan membawa kami hidup dalam melakukan firman Tuhan, taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk mengerjakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.